Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Nur Fitriani dari kelas Informatika 3A. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi terkait audit arsitektur dan organisasi komputer yang telah saya lakukan. Saya melakukan observasi atau audit pada sebuah minimarket, yaitu lebih spesifiknya pada kasir dari Micromart. Latar belakang masalah audit arsitektur komputer ini merupakan salah satu cara untuk memahami penerapan prinsip-prinsip arsitektur komputer dalam sistem nyata. Nah, salah satunya, sistem yang sangat penting dalam operasional sehari-hari adalah sistem kasir atau point of sales di sebuah minimarket. Nah, sistem ini bertanggung jawab atas transaksi keuangan, pencatatan penjualan, serta pengelolaan data inventari secara langsung dan terus-menerus. Minimarket Micromart yang merupakan jenis usaha retail kecil hingga menengah memanfaatkan teknologi komputer untuk mendukung proses transaksi penjualan. Audit ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi sistem dan potensi masalah kinerja. Lalu kita masuk ke profil objek audit. Nama sistem atau perangkatnya yaitu komputer kasir atau POS Micromart. Lokasinya ada di Jalan Kebonkol nomor 14, Regol Wetan, Sumedang. Waktu observasinya pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2025 pada pukul 12.45 WIB. Fungsi utama dari komputer ini yaitu untuk melayani transaksi penjualan, mencetak stok belanja, melakukan pengecekan stok atau stok outname, serta input data barang dan return. Untuk merek dan modelnya, berdasarkan penggunaan perangkat yang kurang lebih dari tahun 2020, prosesor yang digunakan diperkirakan merupakan prosesor kelas menengah, seperti Intel i13 generasi awal atau prosesor setara. Untuk memori dan penyimpanannya, memori utama atau RAM diperkirakan berada pada kisaran 4-8 GB. Untuk penyimpanan sekundernya, media menyimpan yang digunakan kemungkinan masih berupa hard disk atau HDD. Hierarki memori yang terdiri dari chunks prosesor, memori utama atau RAM, dan media penyimpanan sekunder atau HDD. Untuk perangkat input dan outputnya, perangkat input itu berupa keyboard, mouse, dan perangkat pemindai barcode. Lalu untuk perangkat outputnya terdiri dari monitor LCD dengan merek Philips dan printer thermal untuk pencetakan stok belanja. Untuk lingkungan operasionalnya, sistem operasi ini berbasis Windows. Kondisi fisiknya yaitu perangkat ditempatkan di area kasir dengan kondisi lingkungan yang cukup bersih dan tertata. Sirkulasi udaranya juga berasal dari ventilasi ruangan dan pendingin ruangan atau AC. Untuk manajemen dayanya, sistem menggunakan sumber listrik dari PLN. Untuk analisis aktivitas utama sistemnya, melibatkan pemindaian barcode barang sebagai input awal, pemasukan data oleh kasir melalui perangkat input, pemrosesan data interaksi oleh sistem komputer, serta pencetakan struk belanja sebagai output akhir pada pelanggan. Yang pertama ada tahap input. Data dimulai ketika perangkat pemindai barcode membaca kode barang atau kasir memasukkan data secara manual melalui keyboard. Lalu tahap yang kedua ada tahap interupsi dan pemrosesan. Dan tahap yang terakhir, tahap penyimpanan dan output. Hasil pemrosesan disimpan sementara di RAM dan dicatat ke dalam storage sebagai log transaksi. Selanjutnya, CPU mengirimkan instruksi ke monitor untuk menampilkan hasil kepada pengguna. Yang selanjutnya ada evaluasi kesehatan sistem. Hasil dari wawancara dan observasi kendala. Yang pertama, keluhan kinerja. Sistem komputer kasir tidak mengalami gangguan seperti freeze atau berhenti total. Namun pada kondisi tertentu sistem mengalami kendala berupa terputusnya koneksi jaringan atau lost connection, terutama saat jumlah pengunjung meningkat. Lalu untuk analisis kinerja, bottleneck analysis. Yang pertama, status CPU relatif optimal. Prosesor masih mampu menangani proses transaksi harian seperti input data, pemrosesan transaksi, dan pencetakan struk. Untuk status memori itu cukup atau cenderung terbatas. Lalu untuk status input-output berpotensi menjadi bottleneck karena penggunaan media penyimpanan berupa hard disk drive atau HDD serta ketergantungan pada koneksi jaringan Wi-Fi itu dapat memungkinkan terjadinya keterlambatan proses data dan gangguan koneksivitas. Lalu untuk evaluasi efisiensi spesifikasi, penilaian spesifikasi itu underspace. Pada saat jumlah transaksi sedang meningkat, kondisi tersebut mengidentifikasi bahwa sistem dan infrastruktur pendukung tidak memiliki kapasitas cadangan. Nah, jadi pada kesimpulan audit kali ini yaitu berdasarkan pengamatan wawancara dengan petugas atau kasir saat evaluasi mengenai arsitektur dan proses data, dapat disimpulkan bahwa sistem komputer kasir di minimarket mikro telah beroperasi dengan aktif sejak tahun 2020.
Dari segi fungsional, sistem masih dapat melaksanakan fungsional utamanya dengan baik dalam keadaan operasional yang normal. Namun, ketika terjadi lonjakan dan jumlah transaksi, sistem menjadi mendapatkan beberapa masalah seperti koneksi jaringan yang mempengaruhi kelancaran. Untuk saran dan rekomendasi, untuk jangka pendeknya, menilai dan memperbaiki mutu sambungan jaringan, seperti memperkuat sinyal Wi-Fi, atau menerapkan jaringan yang lebih andal untuk mengurangi gangguan koneksi ketika volume transaksi meningkat. Lalu untuk jangka panjangnya, coba mempertimbangkan pengembangan spesifikasi perangkat keras atau fasilitas pendukung. Lalu untuk pemeliharaan, yaitu melaksanakan perawatan sistem secara rutin. Sekian presentasi audit yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.